Teman-teman, saya mendapat telepon dari IPS Asta Singh. Nyonya, polisi memukuli seorang pria di jalan. Dia mengatakan bahwa dia adalah suamimu. Ia langsung tiba di tempat kejadian tanpa mengenakan seragam, dan saat melihat suaminya berlumuran darah, makna kehormatan seragam itu semakin dalam baginya. Saat polisi memukuli sang suami di jalan, sang istri datang dengan menyamar sebagai petugas IPS dan apa yang terjadi selanjutnya. Tonton sampai akhir video. Teman-teman, saat itu pukul 5 sore di persimpangan Hazratganj di Lucknow. Awan telah berkumpul di langit. Angin sepau-sepau bertiup dan kebisingan kendaraan bermotor memenuhi telinga kami seperti setiap hari. Di persimpangan jalan yang ramai yang sama, seorang pria biasa, Rahul Verma, perlahan kembali dari sekolah dengan skuter tuanya. Dia memiliki beberapa buku catatan anak-anak di tangannya yang harus dia bawa pulang dan periksa. Rahul adalah seorang guru di sekolah pemerintah. Seseorang dengan sifat tenang, kepribadian rendah hati, dan kehidupan yang dijalani sesuai prinsip. Namun hari itu, prinsip hidupnya hancur. Para penegak hukum terlihat menginjak-injak hukum di tengah jalan di hadapan publik. Saat ia sampai di persimpangan, sebuah mobil polisi tiba-tiba melewatinya sambil membunyikan klakson. Rahul memarkir skuternya di satu sisi. Namun kemudian terdengar teriakan dari belakang. "Hei guru, mengapa Anda tidak menghentikan mobilnya? Tidakkah kamu melihat gerakan YP sedang berlangsung?" Itu suara polisi Mishra yang sedang bertugas saat itu. Sebelum Rahul bisa mengerti apapun, kerah bajunya sudah dicengkeram. Aku menyandarkan kepalaku pada sisi skuter. "Kamu terlalu banyak bicara." Datang. Polisi Mishra, tanpa mendengar apapun, melemparkannya dari skuter. Skuter itu jatuh ke satu sisi dan Rahul terjatuh ke tanah. Buku catatan itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke jalan. Orang-orang menoleh ke belakang dan melihat bahwa mereka merasa lega. Tetapi tak seorang pun mengatakan apapun. Polisi lain datang berlari. Si Thakur berteriak kencang begitu dia tiba di tempat kejadian. "Apakah kamu pikir jalan raya adalah wilayah kekuasaan ayahmu?" Seorang VIP datang dan dia menciptakan drama di tengah jalan. Lalu apa yang tersisa? 3 atau 4 polisi mulai memukuli Rahul dengan tongkat. Darah mulai mengalir dari kepalanya. Bibirnya pecah-pecah dan goresan muncul di tubuh. Seorang pria yang berdiri di tengah kerumunan mengumpulkan keberanian untuk mengambil kartu identitas Rahul yang terjatuh ke tanah. Rahul Verma adalah seorang guru dan ini nomor ponselnya. Dia menghubungi nomor itu dengan tangan gemetar. Telepon berdering. IPS Asta Singh sedang duduk di kantornya, sibuk dengan berkas kasus. Begitu dia mengangkat telepon, suara khawatir terdengar dari ujung sana. "Nyonya, saya seorang pejalan kaki. Polisi memukuli suamimu di tengah jalan. Dia sendiri mengatakan bahwa kamu adalah istrinya." IPS Asta Singh napas Asta berhenti sejenak. Kemampuan berpikirnya terhenti beberapa saat. "Kamu ada di mana?" Tanyanya cepat. Tanpa membuang waktu, Asta memanggil sopirnya di dekat pergerakan VIP di persimpangan Hazratganj. Tidak mengenakan seragam. Dia menutupi dirinya hanya dengan selendang, mengenakan sandal, lalu masuk ke mobil dan berangkat. Ada kedamaian di wajahnya. Namun matanya terasa membara bagai api. Mobil Asta berhenti di dekat kerumunan. Tanpa memberitahu siapapun, dia berlari langsung ke arah Rahul. Rahul terbaring di tanah. Wajahnya penuh darah dan lumpur. Asta mencondongkan tubuh ke arahnya. "Rahul, Rahul. Dengarkan aku. Buka matamu. Aku adalah Iman. Imanmu." Rahul perlahan membuka matanya. Ada rasa sakit di wajah. Namun begitu melihat Asta, dia berkata dengan bibir gemetar. "Asta," tanpa mendengarkan apapun. Si Thakur datang mendekat. "Dengarkan, Nyonya, jangan membuat keributan di tengah jalan. Orang ini menghalangi lalu lintas." Asta bangkit, melepas selendangnya, dan melambaikan kartu identitasnya di depan matanya. "Saya IPS Asta Singh dan pria ini adalah suami saya. Apa yang Anda lakukan bukan sekedar penghinaan terhadap orang biasa. Itu merupakan pukulan bagi jiwaku. Sekarang mari kita lihat apa jawaban hukumnya."
Thakur dan rekan-rekan prajuritnya terkejut. Keheningan meliputi kerumunan. Lalu tiba-tiba beberapa orang mulai bertepuk tangan. Banyak orang mulai membuat video. Adegan ini disiarkan langsung di media sosial. Si Thakur, Anda telah diskors dari tugas. Polisi Mishra dan prajurit lain yang terlibat harus segera dibawa ke garis depan. Ini pesanan saya. Setelah memberi isyarat kepada pengemudi, Asta memasukkan Rahul ke dalam mobil dan membawanya langsung ke rumah sakit. Dalam perjalanan, dia mendekap kepalanya dalam pangkuannya. Air mata mulai mengalir dari mataku. Namun wajahnya tetap tenang. Hanya satu pikiran yang bergema dalam benakku. Sekarang ini bukan hanya tentang Rahul saya. Kini ini tentang setiap orang biasa yang telah dihancurkan oleh sistem ini berkali-kali. Saya akan membalas dengan kekuatan seragam saya. Sudah beberapa jam sejak Rahul dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan kondisinya sekarang stabil tetapi trauma mentalnya parah. Asta duduk di samping ranjang rumah sakit sepanjang malam. Setiap kali Rahul membuka matanya, ia hanya akan mengatakan satu hal, "Kaulah harapan terakhirku." Iman muncul saat fajar menyingsing. Wajahnya lelah. Alih-alih tidur, sekarang ada kombinasi kemarahan dan tekad di matanya. Dia mengenakan seragamnya. Aku menatap diriku di cermin dan berkata dengan suara rendah namun tegas. Sudah saatnya aku mengambil sumpah yang kuambil dengan mengenakan seragam ini. Ada aktivitas yang tidak biasa di kantor pusat hari itu. Kejadian malam itu menjadi viral di media sosial. Tindakan pembalasan IPS Asta Singh dipuji. Namun masalah ini juga menjadi topik pembahasan di internal kepolisian ketika seorang petugas IPS mengungkapkan perasaannya kepada media. Asta sampai di kantor pusat. Langsung menuju kantor IG. Semua petugas yang ada di jalan berdiri dengan hormat ketika melihatnya. Namun sebagian orang tampak takut. Sebagian lagi bertanya-tanya. IG Ser Janardhan Prasad adalah seorang perwira yang berpengalaman. Dia memberi isyarat agar Asta duduk. Aku tahu ada sesuatu yang salah denganmu. Tetapi tindakanmu telah mengguncang seluruh departemen. Suara Asta tenang namun kuat. Tuan, ini bukan hanya masalah saya. Jika Rahul digantikan oleh orang biasa lainnya, akankah dia mendapatkan keadilan? Aku tidak ingin seragamku menjadi sumber ketakutan bagi siapapun. Saya ingin seragam ini menjadi contoh kepercayaan diri. IG menarik napas dalam-dalam. Apakah Anda ingin menyelidiki kasus ini sendiri? Ada kilatan cahaya di mata Asta. Tidak, Tuan. Saya tidak akan menyelidiki kasus ini. Namun saya akan memastikan adanya penyelidikan yang independen dan tidak memihak. Saya ingin dibentuk SIT yang di dalamnya ada petugas dari distrik manapun. Kita bisa melakukannya. Saya hanya ingin tanggung jawab. Menciptakan model untuk reformasi di seluruh sistem. IG setuju. Baiklah. Saya akan bicara dengan sekretaris utama. Sementara itu, Anda dapat mengambil liburan jika Anda mau. Asta tersenyum dan berkata, suami saya berada di rumah sakit untuk pertama kalinya hari itu. Namun ribuan Rahul ada di rumah sakit di seluruh negeri. Mereka yang membutuhkan tempat tinggal. Saya tidak akan mengambil liburan. Di sisi lain, petugas polisi di kantor polisi Hazratganj menjadi tegang setelah mereka diskors. Wajah polisi Mishra menjadi pucat. Thakur sedang mencari nasihat hukum. Mereka berpikir masalahnya akan terselesaikan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa saat ini bukan hanya tentang Fir tetapi tentang perubahan. Ketika anak-anak bertanya tentang ketidakhadiran Rahul, seorang asisten guru memberitahu mereka bahwa ayahnya sakit. Anda akan segera sembuh. Namun salah satu anak angkat bicara. Tuan, Anda tidak sakit. Dia telah dibunuh oleh polisi. Aku menonton video itu di ponsel Papa. Seluruh sekolah tercengang. Kebenaran yang keluar dari mulut seorang anak yang tidak bersalah telah memecah kesunyian seluruh masyarakat. Pada malam hari, Asta duduk di sebelah Rahul dan memegang tangannya. Rahul, besok saya akan mengadakan konferensi pers. Saya akan berbicara bukan hanya untuk Anda, tetapi untuk semua orang yang terdiam, takut, atau yang suaranya tidak terdengar. Rahul menatapnya. Ada kebanggaan di mata. Ia berkata dengan lembut, imanku bukan lagi milikku.
kini telah menjadi iman negara. Keheningan meliputi seluruh aula media. Kameranya siaran langsung. Asta naik ke panggung. Tidak perlu dokumen, hanya kebenaran. Suami saya Rahul tidak dibunuh oleh polisi. Ia tersentak oleh mentalitas yang menganggap kekuatan seragam sebagai wilayah kekuasaannya. Namun kini, masa di mana orang biasa tetap diam telah berlalu. Saya akan bersuara sekarang dan tidak akan berdiam diri sampai sistem berubah. Seluruh aula bersorak dalam tepuk tangan. Hari itu, bukan seorang perwira, melainkan seorang istri, seorang warga negara, seorang pejuang, yang berbicara dan ia mengumumkan bahwa perang kini telah dimulai. Keesokan paginya setelah konferensi pers, Asta mulai menerima banyak panggilan telepon. Beberapa menteri, beberapa pejabat tinggi, dan beberapa pemilik media semuanya mengatakan hal yang sama. Nyonya Asta, perasaan Anda valid, tetapi cara menyalahkan sistem seperti ini tidak benar. Asta menjawab semua orang yang hadir. Jika caranya adalah membungkam kebenaran, maka saya tidak menerima cara tersebut. Kepala Menteri Yashwan Chauhan sedang melihat berkas itu dengan wajah serius. Sekretaris utamanya berkata, "Tuan, jika Asta tidak dihentikan, masalah ini akan menjadi berita besar di media nasional." Kepala Menteri berkata sambil tersenyum tipis, "Apakah Anda pikir seorang wanita bisa melawan sistem sendirian?" Sekretaris utama tetap diam. Tetapi dia tidak tahu bahwa wanita ini bukan wanita biasa. Dialah yang menarik perhatian semua orang dengan memenangkan medali emas di Akademi Kepolisian. Dialah orang yang berhasil melaksanakan operasi besar melawan teroris saat ditugaskan di wilayah Naksalite. Sekarang dia tidak hanya menjadi seorang istri, tetapi juga menjadi inspirasi. Asta memulai camp dengar pendapat publik dengan gajinya sendiri tanpa perintah apapun, di mana para korban dapat mengungkapkan permasalahannya. Ratusan orang datang pada hari pertama. Putri seseorang dijebak dalam kasus palsu di kantor polisi. Putra seseorang dipenjara tanpa alasan. Adik seseorang diejek polisi di jalan. Asta mencatat satu keluhan demi keluhan. Mereka mengumpulkan bukti dan mulai mengambil tindakan terhadap departemen mereka sendiri. Pada hari ketiga, Asta menerima pemberitahuan. Anda telah dipindahkan ke Gorahpur. Dia langsung tersenyum. Hal itu menjadi berita utama di surat kabar. Nilai kebenaran dipindahkan, tetapi iman tidak berhenti. Dia tidak pergi ke Gorahpur. Dia menulis surat terbuka kepada Kepala Menteri. Kalau hukuman karena berkata jujur adalah pindah tugas, pindahkan saja aku setiap hari. Saya akan mendukung kebenaran dimanapun saya berada. Surat ini menjadi viral. Para pelajar, pemuda, wanita, dan mantan perwira mulai mendukungnya. Kampanye daring diluncurkan. Tagarnya adalah keadilan untuk Rahul dan tagarnya adalah kami mendukung Anda. Rahul sudah sedikit pulih sekarang. Saat melihat tagar namanya di media sosial, matanya berkaca-kaca. Saya baru saja menghadapi ketidakadilan. Namun iman menjadikannya sebuah gerakan. Rahul memutuskan bahwa ia akan pergi ke sekolah dan mengajar anak-anak tidak hanya matematika tetapi juga mendidik mereka tentang keadilan dan hak. Pergerakan iman tidak lagi hanya bersifat pribadi. Suara-suara mulai terdengar dari kota-kota, kota-kota kecil, dan desa-desa. Masyarakat mendatangi kantor polisi untuk menyampaikan keluhan. Telah dimulai. Namun kali ini tidak ada rasa takut. Ada harapan. Seorang wanita tua datang menemui Asta. Katanya, "Nak, semenjak kamu meninggikan suaramu, cucuku jadi takut dan tidak bisa tidur malam." Dia merasa sekarang bahkan polisi pun bisa menjadi manusia. Terjadi pertemuan antara beberapa polisi dan politisi yang korup. Mereka merencanakan konspirasi. Kasus palsu harus diajukan terhadap Asta dan dia harus diskors. Berkas sudah siap. Pengaduan palsu diajukan terhadap wanita tersebut. Asta menangkap saudara laki-laki saya tanpa surat perintah dan memukulinya di kantor polisi. Itulah berita utama di surat kabar keesokan paginya. Investigasi atas tuduhan pelecehan terhadap IPS Asta Singh dimulai. Dia segera menelepon pers. Telah ada upaya untuk menghapus realitas sebelumnya. Namun kebohongan tidak bertahan lama. Saya menghormati proses hukum.
Namun, aku tidak akan tunduk. Saat memberikan teh kepada Asta di malam hari, Rahul bertanya, "Apakah kamu tidak lelah?" Asta menatap matanya. "Saat aku melihatmu hidup dan orang-orang terbangun, kelelahanku berubah menjadi kekuatan. Inilah awal perjuangan. Perang yang bukan hanya melawan sistem tetapi juga melawan pemikiran. Dan pemikiran ini sekarang perlahan berubah. Perjuangan IPS Asta kini sudah 4 minggu. Harapan publik tertuju pada mereka. Tetapi konspirasi rezim tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Mereka mengalami pelecehan mental atas nama penyelidikan atas tuduhan palsu yang dibuat terhadap mereka. Tapi Asta tahu, tahap akhir keadilan adalah pengadilan. Ada kerumunan orang di luar gedung pengadilan pada pagi hari. Wartawan, pekerja sosial, dan masyarakat biasa. Semua mata tertuju pada gerbang gedung pengadilan. Tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti dan Asta keluar darinya. Dia tidak mengenakan seragam IPS tetapi sari sederhana. Ada kedamaian di wajah tetapi badai di jiwa. Rahul memegang tangannya. "Sekarang dia baik-baik saja. Kamu tidak sendirian. Aku bersamamu, Asta," katanya lembut. Asta tersenyum dan keduanya berjalan menuju pengadilan. Seorang pengacara muda dan jujur, Avinash Rajput, menangani kasus Asta. Apa yang dikatakannya di ruang sidang tidak hanya menjadi argumen, tetapi sebuah manifesto. "Yang mulia, ini bukan sekadar tuduhan palsu terhadap satu petugas, tetapi pertanyaan tentang integritas seluruh sistem. Jika seorang petugas bekerja dengan jujur dan ada konspirasi yang disusun untuk menentangnya, maka pertanyaannya seharusnya ditujukan pada sistem, bukan pada kita." Beberapa korban yang menghadiri camp dengar pendapat umum tiba di pengadilan untuk memberikan kesaksian. Semua orang mengatakan hal yang sama dengan kata-kata mereka sendiri. "Kalau bukan karena Ibu Asta, sampai sekarang tidak ada yang mau mendengarkan kami." Ada air mata di mata Asta. "Sekarang kamu telah menjadi putri negara ini." Ayahnya, yang selalu ingin Asta menjadi dokter, kini menjadi emosional dan berkata, "Kami pikir kamu akan menyembuhkan seseorang, tetapi kamu menyembuhkan seluruh tubuhnya." Namun, pertempuran terbesar Asta bukanlah di luar, melainkan di dalam dirinya. Kadang-kadang, ketika dia melihat Rahul ketika dia sedang tidur di malam hari, gambaran hari-hari ketika dia tergeletak di jalan dengan berlumuran darah melintas di benaknya. "Saya terlambat. Dia akan menggerutu." Rahul memegang tangannya dan berkata, "Tidak seorang pun bisa melakukan apa yang kamu lakukan. Kaulah penguasa negeri ini, bukan aku." Asta tahu, jalan ini tidak ada habisnya. Namun sekarang, dia bukan orang yang mudah menyerah. Masih ada api di matanya. Namun dalam api ini tidak hanya ada kemarahan, tetapi juga harapan. 3 tahun telah berlalu. Hari itu masih terbayang jelas dalam ingatan Asta. Ketika, untuk pertama kalinya berseragam, dia berdiri dan menghentikan ketidakadilan di jalanan. Namun kini, kisah itu bukan hanya menjadi kisahnya, melainkan kisah seluruh negeri. Konferensi tingkat nasional sudah direncanakan di Vigyan Bhawan, Delhi. Ada acara tingkat nasional di Vigyan Bhawan di Delhi. Perdana Menteri sendiri hadir di panggung. Asta dipanggil untuk memberikan penghargaan atas keberanian nasional dan pelayanan publik. Saat namanya dipanggil, seluruh aula dipenuhi tepuk tangan ribuan orang. Rahul duduk di barisan depan. Kebanggaan dan emosi mengalir bersamaan di matanya. Orang tuanya tidak pernah membayangkan putri mereka akan mencapai prestasi seperti itu. "Hari ini, aku menundukkan kepala kepada semuanya." Saat Asta naik panggung, Perdana Menteri berkata, "Negara ini membutuhkan kesempatan di mana perempuan, meski mereka perempuan, dapat menjadi simbol kekuatan." Setelah acara selesai, seorang jurnalis senior bertanya kepada Asta, "Apa yang Anda lakukan? Apakah itu hanya sekadar tugas seorang istri atau tugas seorang perwira?" Asta tersenyum. "Apa yang saya lakukan? Saya lakukan sebagai manusia yang jiwanya tidak bisa tinggal diam menghadapi ketidakadilan. Ada manusia di dalam diri setiap orang, entah itu seorang istri, seorang pejabat, atau seorang anak perempuan. Jika dia bangun, dunia bisa berubah."
Rahul menulis buku tentang pengalamannya. Iman dari batu ke sumber air. Buku ini menjadi buku terlaris. Di dalamnya, ia menulis bahwa pada hari aku terbunuh di jalan, aku tidak mati tetapi terjaga dan roh istriku bersamaku. Rasa sakit itulah yang membuat kita menjadi seperti sekarang ini. Sekarang Asta biasa melatih pemuda di beberapa akademi kepolisian. Selalu ada kalimat yang ditulis di kelasnya. Keadilan ditegakkan dengan semangat, bukan dengan seragam. Anak perempuan akan terinspirasi untuk menjadi perwira IPS seperti mereka dan anak laki-laki akan belajar pelajaran keadilan dari mereka. Suatu hari, Asta pergi ke sekolah di desanya. Saat bertemu dengan anak-anak di sana, seorang gadis bertanya, "Nyonya, bisakah saya tumbuh menjadi seperti Anda?" Asta memegang tangannya dan berkata, "Kamu akan tumbuh lebih besar dariku karena kamu sudah mulai bermimpi." Dua mereka sekarang dikenal sebagai Asta Rahul. Sebuah contoh di mana cinta, perjuangan, dan tugas saling melengkapi. Dia mendirikan sebuah yayasan, Nirbhaya Bharat, yang menyediakan bantuan hukum, pendidikan dan pelatihan bela diri bagi mereka yang membutuhkan. Suatu malam, ketika mereka berdua sedang duduk di teras sambil minum teh, Rahul bertanya, "Apakah kamu pernah menyesal karena kita tidak bisa menjalani kehidupan normal?" Asta menatap langit dan berkata, "Tidak, karena kehidupan kita telah membuat banyak orang menjadi istimewa dari yang biasa-biasa saja." Dan kemudian mereka berdua diam-diam menyaksikan matahari terbenam karena bagi mereka, setiap terbenamnya matahari adalah awal dari pagi yang baru. Jadi teman-teman, ada di video ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa menyukainya. Pilihan Anda menginspirasi kami untuk membuat lebih banyak konten hebat. Bagikan video ini dengan teman dan keluarga Anda. Mungkin video ini bisa membantu seseorang. Jika Anda baru mengenal saluran kami, segera berlangganan karena kami terus menghadirkan informasi luar biasa untuk Anda. Setelah berlangganan, pastikan untuk menekan ikon lonceng agar Anda dapat mengetahui setiap video baru yang kami posting. Kami mencoba semaksimal mungkin untuk memberi Anda konten terbaik. Saran Anda sangat penting bagi kami. Jangan lupa memberitahu kami di kolom komentar seberapa Anda menyukai video ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Anda bukan sekedar penonton bagi kami. Anda adalah keluarga. Tujuan kami bukan sekadar memberikan informasi tetapi juga membawa perubahan positif dalam hidup Anda. Jadi tonton video selengkapnya dan pelajari. Selalu pertahankan semangat untuk melakukan sesuatu yang baru. Jangan pernah menyerah karena kemenangan hanya datang setelah kekalahan. Teruslah bekerja keras dan percaya diri. Pelajari sesuatu yang baru setiap hari dan ajarkan kepada orang lain juga. Dengan pemikiran ini kami mengucapkan selamat tinggal. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi baru dan semangat baru. Sampai saat itu, tetaplah bahagia, tetap aman, dan teruslah belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.